Halo, perkenalkan saya Cindra Manika Puspa dengan NPM 2306232601, mahasiswa Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu teman-teman untuk mengoperasikan fitur-fitur di dalam Cortex yang terkait dengan pajak penghasilan pasal 2126. Berikut ini adalah tutorialnya. Pastikan Anda telah mendapatkan username dan password akun Cortex untuk melakukan proses perpajakan di laman Cortex. Jika Anda belum memiliki username dan password akun tersebut, maka login ke laman pajak.go.id dan masukkan NIK, password, dan kode CAPTCHA. Lalu ke bagian informasi, lalu mengirim NPWP elektronik ke email Anda dengan menekan tombol di bawah. Setelah itu, cek email terdaftar Anda untuk mengetahui username dan password akun Cortex. Setelah mengecek akun email Anda dan mendapatkan akun Cortex, maka cari website portal wp-simulasi-pajak.go.id dan masukkan username, password, dan kode CAPTCHA yang tertera. Di sini Anda juga dapat melakukan pemilihan bahasa antara bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Setelah login, sistem Cortex akan memberikan Anda arahan dalam mempelajari fitur-fitur di dalam Cortex. Informasi singkat terkait dengan fitur-fitur informasi profil wajib pajak yang terdiri dari yaitu setelan login yang berisi profil wajib pajak, menu-menu Cortex, dan informasi dalam aplikasi. Kemudian terdapat menu utama pada portal wajib pajak yang terdiri dari poin-poin seperti di atas. Kemudian terdapat informasi rinci profil yang nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Lalu ada daftar kode billing yang nantinya berisi daftar kode billing yang belum dibayar. Untuk rincian kode billing, cetakan kode billing maupun pembayaran kode billing dapat dilakukan melalui menu pembayaran pada submenu daftar kode billing belum dibayar. Selanjutnya ada saldo saat ini yang menunjukkan status saldo perpajakan pada buku besar wajib pajak. Rincian ini dapat dilihat melalui menu buku besar. Selanjutnya adalah daftar SPT belum disampaikan dengan penyampaian SPT yang dapat dilakukan melalui menu surat pemberitahuan atau SPT. Kemudian ada menu daftar kewajiban perpajakan wajib pajak. Selanjutnya adalah kasus aktif, yaitu berisi tentang contohnya kasus antara lain pemohonan yang diajukan wajib pajak, respon SP2DK, respon permintaan peminjaman dokumen, dan sebagainya. Rincian kasus dapat diakses melalui menu portal saya pada submenu kasus saya, sedangkan untuk daftar kasus yang harus segera ditindaklanjuti dapat diakses pada menu kasus berjalan saya. Selanjutnya ini ada fasilitas aktif yang memuat daftar fasilitas perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Misalnya surat keterangan fiskal, surat keterangan PP23, pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan net. Nah, di sini Anda akan role play menjadi wajib pajak orang pribadi yang memiliki drop-down list sebagai berikut, yaitu akun utama yang merupakan akun Cortex orang pribadi sebagai diri sendiri, dan wajib pajak yaitu daftar akun Cortex badan orang atau orang pribadi yang diwakilinya. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan akses akun WP. Sebelum ke pelaporan SPT, kita di sini akan membahas terkait dengan ikhtisar profil wajib pajak nih. Nah, apa aja sih yang ada di ikhtisar profil wajib pajak? Ada nama, NPWP, terus ada alamat, dan juga jenis pajak yang dimiliki oleh si WP tersebut. Kemudian ada kategori institusi, status NPWP, dan tanggal terdaftar. Lalu ada juga kantor pelayanan pajak yang terdaftar oleh WP tersebut nih. Nah, sebelum itu kita akan membahas terkait dengan informasi umumnya nih. Yang pertama adalah menu profil wajib pajak lengkap. Selanjutnya adalah menu status wajib pajak, di mana di sini adalah terdapat informasi lebih detail mengenai wajib pajak. Nah, pada informasi umum wajib pajak, di sini dapat diketahui nih data-data apa aja sih yang dimiliki oleh wajib pajak dan dapat diakses oleh pihak pegawai DJP, pihak internalnya. Di sini ada NPWP, nomor identitas nasional, kemudian ada jenis wajib pajak, kategori individu, nama wajib pajak, tempat lahir dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, kewarganegaraan, negara asal, dan ada nomor pokok wajib pajak dari negara asal nih kalau si wajib pajak adalah wajib pajak luar negeri.
Next, di sini adalah nomor kartu izin tinggal sementara yang juga berlaku sebagai WPLM. Kemudian ada tanggal kartu izin tinggal sementara atau tetap, kemudian ada jenis pekerjaan, dan lain-lain. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah daftar dari status wajib pajak nih, apakah dia penunjuk perwakilan, penunjuk PPN e-commerce, apakah dia pemungut bea materai, dan lain-lain. Di sini juga terdapat data WP terkait dengan bahasa yang dipilih, Karwil, KPP, nomor telepon, dan juga email nih. Nah, di sebelah kanan atas yang warna kuning itu adalah tempat mengedit, di mana Anda sebagai wajib pajak dapat mengedit data-data yang ada di layar ini. Nah, di sini Anda dapat melakukan pembaharuan data profil wajib pajak. Pertama adalah Anda dapat melakukan saluran permohonan secara daring melalui portal wajib pajak dengan mengisi tanggal permohonannya juga. Nah, jika Anda diwakilkan oleh wakil atau kuasa, maka kalian harus mengisi data-data seperti ID, NIK, dan juga nama wakil atau kuasa. Next adalah informasi umum yang ingin Anda ubah atau isi. Nah, pada data tersebut harus sesuai persis untuk disimpan. Jika data tidak cocok, harap pastikan untuk memperbarui data Anda dengan layanan Dukcapil. Jika tidak benar, harap hubungi kepada layanan Dukcapil. Di sini ada NPWP, jenis wajib pajak, nama wajib pajak yang seharusnya benar. Nah, karena ini masih kosong, jadi kita isi terlebih dahulu sesuai nama kita atau nama badan. Kemudian ada kategori wajib pajak, apakah dia badan atau orang pribadi. Ada negara asal, ada nomor paspor. Selanjutnya ada tempat lahir dari orang pribadi tersebut, kita isi dulu. Nah, di sini ada tanggal lahir, seharusnya ini bisa diisi sesuai dengan tanggal lahir di KTP, namun sistemnya sepertinya tidak bisa untuk melakukan. Selanjutnya adalah jenis kelamin dari orang pribadi, lalu ada status perkawinan, ada agama, dan juga jenis pekerjaan. Nah, pada fitur tersebut seharusnya bisa dipilih ya teman-teman, namun di dalam sistem ini sedang tidak bisa. Selanjutnya terdapat data nama lengkap ibu, nomor kartu keluarga, kewarganegaraan, dan juga bahasa yang dipilih. Selanjutnya adalah data ekonomi di mana Anda dapat mengisi sumber penghasilan, metode pembukuan, mata uang pembukuan, periode pembukuan, tempat kerja Anda, dan juga penghasilan Anda per bulannya. Nah, di sini ada keterangan bahwa kode ekonomi utama tidak dapat diedit menggunakan formulir ini. Maka silakan pilih menu pembaruan data, identitas wajib pajak. Di sini Anda dapat mengisi data atau dokumen terkait dengan penghasilan Anda di luar pekerjaan, yaitu apa aja nih misalnya gitu. Selanjutnya terdapat kontak yang dimiliki oleh wajib pajak. Ada jenis kontak, nomor telepon seluler, alamat email, dan juga ini datanya valid dari kapan sampai kapan gitu. Selanjutnya adalah data pihak terkait atau pihak-pihak yang terkait dengan Anda nih. Pihak yang terkait yang dimaksud adalah dapat seperti unit pajak keluarga, misalnya adalah orang tua, ataupun seperti direktur dari sebuah badan atau komisionernya nih. Jadi kalian bisa menambahkan data-data pihak-pihak tersebut di bagian ini. Nah, di bagian ini terdapat tax identification number from origin country untuk pihak-pihak yang berasal dari WPLN. Nah, ini ada nomor telepon, email, dan juga valid. Datanya valid dari kapan hingga kapan sih gitu. Selanjutnya adalah data alamat wajib pajak. Nah, di sini Anda dapat mengedit data-data alamat tersebut sesuai dengan KTP yang Anda miliki. Selanjutnya terdapat tempat kegiatan usaha atau subunit di mana data tersebut mengetahui apakah Anda bekerja di cabang atau di pusat atau di tempat lainnya. Nah, ini adalah bagian alamat dari tempat kegiatan usaha yang Anda jalankan. Nah, di sini diketahui nih apakah dia toko eceran atau dia memiliki lain-lainnya. Mungkin ini buat PKP ya. Nah, selanjutnya adalah detail bank, di mana ini adalah data-data bank yang terdaftar atas nama Anda. Nah, di sini contohnya adalah Bank Mandiri. Selanjutnya adalah kode ekonomi nih.
Kode ekonominya dapat berupa pegawai swasta dan lain-lainnya terkait dengan pekerjaan yang Anda lakukan. Selanjutnya adalah nomor identifikasi eksternal. Lalu ada unit pajak keluarga yang mengisi anggota keluarga sesuai dengan KK yang Anda miliki atau yang terdaftar nih. Anda dapat mengisi sesuai dengan KK yang Anda miliki. Di sini Anda dapat melakukan pengeditan data-data terkait dengan unit pajak keluarga Anda. Data tersebut harus diisi sesuai dengan KK yang dimiliki. Nah, di sini juga bisa dapat memiliki tanggungannya, apakah dia TK0, TK1, TK2, dan lain-lainnya. Gitu, teman-teman. Lalu di sini dapat mengunggah dokumen pendukung terkait dengan data yang kalian isi gitu. Mungkin seperti scan dari dokumen KK, KTP, dan lain sebagainya. Di sini kalian harus mengisi pernyataan wajib pajak. Nah, setelah diedit, akan muncul nih penggantiannya di bagian ini. Next adalah taxpayer flags atau jenis-jenis pajak yang terdaftar oleh si wajib pajak ini nih. Terus ada juga under tax amnesty, taxpayer account activation, dan juga keterangan jenis-jenis pajak atau fasilitas atau validasi lain-lainnya gitu, teman-teman. Di bagian riwayat informasi umum, Anda dapat tracking Anda telah melakukan permohonan penggantian data secara berapa kali, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu Ibu Pot. Terdapat BPNU, BPNR, penyetoran sendiri, pemotongan secara digunggung, ada BP21 yaitu bukti pemotongan selain pegawai, BP26 bukti pemotongan WPLN, yaitu terus ada BPA1 untuk bukti pemotongan masa pajak terakhir, BPA2 bukti pemotongan A2 masa pajak terakhir, dan juga bukti pemotongan untuk pegawai tetap. Yang pertama adalah terkait dengan pemotongan PPh pasal 21 selain pegawai tetap, di mana pada menu ini digunakan untuk membuat bupot PPh 21 final dan tidak final selain pegawai nih. Nah, bagi Anda yang merupakan pekerja ahli atau pekerja bebas, pekerja kontrak, atau penerima honorarium, bupot ini harus dipahami oleh Anda. Nah, yang pertama di sini adalah bukti potong yang belum terbit. Nah, pada belum terbit ini merupakan bukti potong yang telah Anda buat namun belum diterbitkan nih. Selanjutnya adalah telah terbit, yaitu bukti potong yang telah dibuat dan telah diterbitkan. Selanjutnya adalah bukti potong yang tidak valid. Next, yaitu kita dapat membuat Ibu Pot BP21 dengan kebagian yang plus ini. Kemudian teman-teman bisa mengklik bagian ini. Lalu teman-teman akan diarahkan untuk mengisi Ibu Pot BP21 nih. Yang pertama, mengisi masa atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sesuai dengan bupot yang ingin dibuat. Kemudian ada NPWP, status bupotnya apakah normal atau pembetulan, dan lain sebagainya. Ada nama dari OP yang menerima penghasilan dipotong. Kemudian ada ID Place of Business Activity of Income Recipient. Di bagian penghasilan, Anda dapat mengisi status of tax exemption atau yang biasa kita kenal sebagai PTKP. Lalu ada fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan jika memang memiliki fasilitas tersebut. Lalu ada nama objek pajak, tax article. Lalu ada kode objek pajak, dan ada income tax status yang memperlihatkan jenis pemotongannya apakah tidak final atau final. Kemudian Anda akan diarahkan untuk mengisi penghasilan bruto Anda yang Anda dapatkan. Sebelum itu, ketika teman-teman memilih nama objek pajaknya, maka nama objek pajak tersebut akan terotomatis untuk menentukan tarif pengenaan pajaknya, sehingga teman-teman jangan sampai salah dalam menentukan kode objek pajak. Selanjutnya, setelah otomatis dihitung nih berapa pajak terutangnya, teman-teman dapat mengisi jenis dokumennya, apakah itu kontrak atau terdapat dengan invoice atau lain-lainnya. Dan jangan lupa untuk mengisi nomor dokumen. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengisi reference document date atau tanggal dokumen tersebut dibuat gitu teman-teman, sesuai dengan yang tertera pada jenis dokumen.
Nah, nextnya adalah ID Place of Business Activity nih. Jadi siapa sih yang menandatangani hal tersebut gitu. Setelah berhasil membuat ibu pot BP21, teman-teman dapat menerbitkan ibu pot tersebut apabila ibu pot tersebut telah dianggap valid bagi teman-teman. Jadi dapat dilihat terlebih dahulu ya data-data yang telah diisi apakah sesuai dengan kenyataan yang telah diisi oleh teman-teman gitu. Selanjutnya, setelah dari Bupot selain pegawai tetap, kita akan membuat Bupot untuk PPh pasal 26 bagi ekspat atau WPLN. Namun karena sistemnya tidak bisa untuk membuat, jadi kita skip dulu ya teman-teman. Cuma untuk pembuatannya sama seperti yang sebelumnya kita lakukan pada selain pegawai tetap. Seperti itu, tidak beda jauh. Hanya berbeda dari mungkin ada TIN atau nomor password dari WPLN tersebut. Kemudian juga ada penghasilan dari yang dikenakan oleh PPh pasal 26 seperti royalti, interest atau bunga, atau ada penghasilan yang dikalikan dengan kurs KMK seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat bukti potong A1 masa pajak terakhir, di mana bukti potong ini diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai tetap yang mencakup penghasilan yang diterima selama 1 tahun pajak dan merupakan bukti bahwa kewajiban pajak atas penghasilan tersebut sudah dipotong dan disetorkan. Nah, pada kali ini kita langsung saja membuat ibu pot BPA 1 karena untuk komponen-komponennya sama seperti BPA 21 yang sebelumnya tadi kita buat. Nah, di sini lebih detail lagi nih pengisiannya teman-teman. Yang pertama adalah mengenai terkait dengan informasi umumnya, seperti apakah WP tersebut bekerja sebagai pegawai kedua gitu, atau income-nya atau penghasilannya dimulai pada saat bulan apa hingga bulan apa, terus statusnya apa ibu potnya, kemudian apakah ia merupakan wajib pajak luar negeri atau ekspatriat. Jika iya, maka harus diisi nomor TIN-nya. Selanjutnya ada nama dari wajib pajak tersebut, ada alamat, passport number, terus country, berasal dari negara mana. Kalau WPLN pasti negara yang berbeda selain Indonesia, maka teman-teman bisa milih di bagian country-nya. Ada gender, terus ada status of tax exemption, di mana teman-teman bisa memilih nih status wajib pajaknya apa, TK1, TK0, TK2, TK3, dan lain-lainnya. Terus position dari wajib pajak tersebut. Wajib pajak tersebut bekerjanya sebagai apa? Apakah sebagai pegawai biasa, apakah sebagai CEO, pemilik perusahaan, ataukah sebagai director, dan lain-lain sebagainya gitu. Selanjutnya adalah tax object name. Teman-teman bisa memilih objek pajaknya nih. Jadi yang saya pilih di sini adalah income retrieved or earned by permanent employee, atau penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap gitu. Nextnya adalah tax article. Ini adalah pengenaan PPh pasal 21 yang sesuai dengan tax object name yang kita pilih teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya tax object name-nya yang lain, maka mungkin bisa dikenakan oleh PPh pasal 21 yang lainnya gitu. Next adalah tax object code. Sesuai dengan bupot yang sebelumnya tadi, teman-teman nanti keisi otomatis seperti itu. Status of withholding-nya juga, apakah itu jenis pemotongannya final atau tidak final seperti itu. Kemudian di sini adalah pengisian gross income atau penghasilan bruto, teman-teman. Di sini ada gaji pensiun atau THT, JHT, tunjangan PPh, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, honorarium dan imbalan yang lain sejenisnya yang diterima oleh WP tersebut. Kemudian ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan PPh pasal 21. Lalu ada tantiem, bonus gratifikasi dan jasa produksi dan THR juga. Lalu yang terakhir adalah jumlah penghasilan brutonya nih. Jadi dari poin 1 sampai 7 kita tambah semuanya. Lalu itu merupakan besaran penghasilan bruto dari PP tersebut gitu.
Nextnya adalah deduction atau pengurang penghasilan bruto yang terdiri dari biaya jabatan atau biaya pensiun, ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, dan juga nanti akan dijumlah tuh total deductionnya berapa sebagai pengurang dari penghasilan bruto. Setelah dikurang tersebut, dari penghasilan bruto dikurang pengurang penghasilan bruto, maka akan ditemukan net income-nya nih teman-teman. Net income tersebut akan menjadi DPP dari PPh pasal 21 yang terutang. Namun sebelum itu, penghitungan PPh pasal 21 itu kita harus mengetahui apakah ada penghasilan neto dari pemotong sebelumnya atau jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 yang setahun atau disetahunkan. Kemudian ada PTKP-nya sebagai pengurang, terus ada PKP setahun atau disetahunkan. Lalu ada PPh pasal 21 atas PKP setahun atau disetahunkan. Kemudian ada PPh pasal 21 terutangnya nih setelah dikasih tarif sesuai peraturan perundang-undangan. Nextnya ada PPh pasal dipotong dari bukti pemotongan sebelumnya. Kalau 0 berarti 0. PPh pasal 21 terutang pada bukti pemotongan ini dia dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Nextnya adalah PPh pasal 21 yang telah dipotong atau ditanggung pemerintah yang dikenakan fasilitas gitu. Nextnya yang terakhir adalah PPh pasal 21 kurang lebih dipotong pada masa pajak Desember atau masa pajak terakhir gitu. Kalau sebelumnya teman-teman mendapatkan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah atau fasilitas tersebut, maka teman-teman dapat insert atau menginput nomor sertifikat dari fasilitas tersebut gitu. Setelah dipastikan sudah terisi semua, teman-teman dapat submit bukti potong tersebut. Nah, teman-teman di sini diinformasikan bahwa bupot yang dibikin tadi itu belum diterbitkan. Maka teman-teman dapat memilih bupot yang telah diterbitkan. Pastikan teman-teman telah mengisi bupot sesuai dengan data yang sesuai dengan apa yang terjadi. Kemudian teman-teman menceklis bupot tersebut sesuai dengan yang ada di video. Lalu teman-teman dapat menerbitkan bupot dengan bagian yang ada di kanan atas yang berwarna hijau gitu. Kalau sudah diterbitkan, teman-teman dapat melihat bupot tersebut yang telah diterbitkan di bagian bupot telah terbit, seperti itu. Nah, di bagian telah terbit, teman-teman dapat melihat bupot yang telah teman-teman bikin sebelumnya itu telah diterbitkan, dan teman-teman dapat mengunduh dalam bentuk PDF dari iBupot BPH 1 tersebut. Nah, PDF tersebut dapat menjadi bukti bahwa teman-teman telah melakukan pemotongan dan juga pengisian iBupot nih. Nah, ini adalah contoh dari penampilan bukti potong A1 dari sistem Cortex yang tadi telah kita lakukan pengisiannya. Nah, dilihat ya teman-teman, ini tampilannya sangat bagus dan secara rinci untuk merincikan dari penghasilan bruto dan juga pengurang penghasilan hingga ke tahap penghitungan PPh pasal 21-nya. Selanjutnya kita akan membuat bukti potong A2 nih, karena tadi yang A1 udah selesai, maka kita berlanjut kepada bukti potong yang BPA2. Di sini tata caranya sama seperti yang sebelumnya yang ada pada BPA1. Hanya saja dalam BPA2 ini rincian penghasilan brutonya itu agak berbeda dengan BPA1 nih teman-teman. Jadi mari kita sama-sama mengisi dari BPA2 seperti tadi yang BPA1. Oke, let's go. Oke, di dalam rincian penghasilan bruto ini terdapat gaji pokok atau pensiun, ada tunjangan istri jika NPWP istri dan suami digabungkan maka dapat dimasukkan ke dalam sini. Lalu ada tunjangan anak apabila anak Anda memiliki penghasilan. Misalnya anak Anda adalah seorang artis atau influencer atau memiliki keterampilan sehingga anak tersebut bekerja gitu. Nah, ada tunjangan perbaikan atau penghasilan, lalu ada tunjangan struktural atau fungsional, ada tunjangan beras, tunjangan lain-lain, dan juga ada penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji. Setelah itu semuanya kita tambahkan sehingga menjadi jumlah penghasilan bruto.
Next adalah pengurang penghasilan bruto atau deduction-nya nih teman-teman. Sama seperti BPA 1, jadi rinciannya itu adalah biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun atau iuran THT atau JHT, ada zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Setelah itu, total deduction-nya akan dihitung secara otomatis, sama seperti yang penghasilan brutonya. Next, yang terakhir adalah penghitungan PPh pasal 21-nya nih teman-teman, sama seperti BPA 1. Ada jumlah penghasilan neto dari pemotongan sebelumnya, dan lain-lain. Di sini juga teman-teman akan memilih identitas pemotongnya siapa sih gitu. Lalu setelah disubmit, kita akan menemukan ibu pot yang belum terbit nih teman-teman. Teman-teman dapat melakukan hal yang sama seperti ibu pot ini dengan mengklik ibu pot yang telah valid tersebut. Lalu teman-teman akan menerbitkan ibu pot tersebut yang ke bagian yang warna hijau di atas gitu. Setelah itu teman-teman akan menemukan ibu pot tersebut berpindah ke ibu pot yang telah terbit. Teman-teman dapat melakukan hal yang sama, yaitu mendownload ibu pot BPA 2 tersebut yang akan menjadi bukti bahwa teman-teman telah melakukan pemotongan dan telah melakukan pembuatan ibu pot. Seperti itu. Untuk rinciannya adalah sebagai berikut. Baik, karena tadi dari awal kita telah melakukan pembuatan bukti potong PPh pasal 21 selain pegawai tetap, PPh 26 bagi WPLN yang tidak bisa kita akses, kemudian ada Bupot A1 dan Bupot A2. Pada kesempatan terakhir ini kita akan membuat bupot untuk pemotongan bulanan pegawai tetap. Namun pada sistem ini ternyata tidak dapat nih membuat bukti potong bulanan pegawai tetap. Nah, jadi saya akan menjelaskan nih, seperti apa sih bukti potong bulanan pegawai tetap. Jadi, yang membedakan bupot bulanan pegawai tetap dengan selain pegawai tadi adalah bupot ini dibuat oleh pegawai tetap untuk menunjukkan besarnya pajak penghasilan yang dipotong dari gaji atau upah pegawai tersebut setiap bulannya gitu. Jadi dibuatnya itu monthly ya teman-teman. Nah, bukti potong ini akan digunakan oleh pegawai untuk melaporkan penghasilannya dalam SPT tahunan dan memastikan bahwa pajak penghasilan yang dikenakan sudah sesuai dengan jumlah yang dipotong setiap saat. Seperti itu teman-teman. Berarti udah selesai nih pembuatan bupot kita dari awal hingga akhir, dan juga tadi pengenalan informasi umum di awal terkait dengan profil. Jadi sekian saja. Saya ingin menyampaikan bahwa setiap bukti potong yang kita buat ini adalah alat untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterima telah dipenuhi dengan benar dan disetorkan sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Maka teman-teman jangan lupa untuk terus mematuhi aturan perpajakan Indonesia, karena orang bijak adalah orang yang patuh dengan pajak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.